Apapun pekerjaan kita dalam dunia ini, apabila kada dikarenakan Allah, dia akan hilang. Orang beramalnya kada karena Allah, kada menuntung ampih. Beramal kada karena Allah, kada menuntung amalnya. Walaupun dulunya rajin, dulunya bagus, tapi niatnya sudah kada karena Allah, kada menuntung bina, bubar amalannya. Orang yang menuntut ilmu kada karena Allah, kada menuntung, kada sampai ke mati, kada menuntung. Kini ampih sorangannya nuntut ilmu karena niatnya sudah kada karena Allah. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa berubat merupakan sesuatu sunnah, bukan satu kewajiban. Nah, kita berubat tuh kada wajib, misalnya kepala misal, wajib lah berubat, kada wajib. Itu satu hal yang sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Ar-Rabi' ibnu Khaysamin radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian di antara para aulia Allah, Rabi' bin Khaysam ibnu Aiz al-Imam al-Qudwah al-Abid Abu Yazid As-Sawri Al-Kufi Ahadul A'lam, adraka zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini menjumpai masa Nabi, tapi kada berjumpa dengan Nabi, sama dengan Uwais. Wa arsala anhu, beliau mengirim, wa ursila anhu, dan dimursalkan daripada beliau. Wa huwa qalilur riwayat, sedikit riwayat hadis, illa annahu kabirus sya'an, melainkan beliau adalah orang yang besar keadaannya. Wa kana yu'addu min uqala'ir rijal. Qila tuwfiya qabla sanatin 65 rahimahullah ta'ala. Wafat beliau sebelum tahun 65 Hijriah. Kana yaqul, Rabi' bin Khaysam berkata, amma ba'd fa'idda zadak wajidda fi jihazik wa kun wasiya nafsik. Beliau berkata, amma ba'du fa'idda zadak, maka persiapkanlah bekal engkau. Wajidda fi jihazik, dan bersungguh-sungguhlah pada persiapan engkau itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita tentang keadaan, tentang tempat yang bakal kita lalui sesudah kita berpindah alam dari dunia menuju akhirat. Ada alam barzakh, mulai daripada alam kubur.
Alam kubur disebut alam barzakh. Nah, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa begitu masuk di alam barzakh itu kita akan diuji dalam ujian yang terakhir oleh Munkar Nakir. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan pula bahwa kita di alam kubur, di alam barzakh itu ila yaumi tub'atsun, sampai hari kiamat. Nah, berapa tahun di alam kubur sampai hari kiamat. Nah, kemudian lagi Rasulullah menyampaikan ada hari berbangkit, di mana roh dikembalikan ke jasad yang ada di dalam kubur, kemudian dihalau menuju tempat yang namanya mahsyar. Di padang mahsyar manusia seluruhnya akan dihisab oleh Allah. Sesudah dihisab, ditimbang amal. Sesudah ditimbang amal, penyerahan buku amal. Setelah itu barulah manusia menuju titian sirat. Nah, orang yang berhasil lulus di titian itu, dia sampai di halaman surga. Yang gugur, maka dia akan gugur ke permukaan neraka, yaitu jahanam. Nah, itu Rasulullah sudah menyampaikan demikian. Dan panjang lebar Nabi menyebutkan tentang keadaan-keadaan itu. Dikubur keadaannya demikian-demikian, dibangkit demikian-demikian, dihalau demikian, dihisab, ditimbang. Nah, semuaan itu memerlukan kepada bekal, memerlukan kepada sangu. Nah, apabila kita kada punya sangu menghadapi semua tadi, tentu akan kesusahan, tentu akan kesulitan. Nah, maka itu ujar Imam Ar-Rabi' ini, fa'idda zadak, persiapkan bekal engkau. Bekal menghadapi Munkar Nakir, bekal kita diam sekian tahun di alam sana, bekal kita dibangkit, bekal kita dihalau, bekal kita dihisab. Dan sungguh-sungguh pada persiapan engkau itu. Bujur-bujur artinya. Nah, kita siapkan bekal seteliti mungkin. Jangan sampai kekurangan sangu. Karena di sana semuaan masing-masingnya. Kada akan ada yang memberi. Namun kita kesusahan, kada ada yang menolong. Yang bisa menolong kita di sana kena orang yang sudah dipastikan selamat. Itu yang bisa menolong. Kalau sudah kita ditimbang, kita dipastikan sudah mengambil catatan amal dengan tangan kanan, berarti kita sudah dipastikan bakal selamat. Nah, kita di situ hanya mencari orang-orang yang kita bantu, yang kita beri syafaat. Selama dalam menuju proses itu, siapapun kada akan bisa menolong siapapun. Nah, jadi semuaan dalam keadaan perlu kepada bekal masing-masing. Fa'idda zadak wajidda fi jihazi. Wa kun wasiya nafsik, dan jadilah engkau mewasiati akan diri engkau. Jadilah engkau mewasiati akan diri engkau sendiri. Wakila lahu, dan dikatakan orang bagi Imam Ar-Rabi' bin Khaisam, ala tuzakkirun nas, apakah engkau tidak mengingati akan manusia? Apakah engkau kada memberikan peringatan kepada manusia? Qala, berkata beliau, ma ana an nafsi biradin, tidaklah aku dari diriku ini ridha. Fa'atafarragu min zammiha ila an azumman nas,
maka aku lapang daripada mencela diriku kepada bahwa aku mencela akan manusia. Artinya aku ini mau urus diri masih belum tuntung, masih belum selesai. Nah, maka aku kada akan bisa mengurus orang lain. Artinya innan nasa khafullah ta'ala bi dzunubin nas wa aminu ala dzunubihim, bahwa manusia itu takut kepada Allah pada dosa-dosa manusia, mereka merasa aman atas dosa mereka sendiri. Nah, kita ini takutan lawan Tuhan melihat dosa orang, tapi kita kada takutan lawan Tuhan melihat dosa kita sendiri. Nah, artinya kita ini menganggap bahwa orang itu banyak dosa. Nah, kada menganggap bahwa diri seorang itu banyak dosa. Wa qila lahu hina asabahul faliju, dikatakan orang bagi Imam Rabi' bin Khaisam ketika mengenai akan beliau penyakit al-falij. Penyakit falij itu penyakit mati sebelah awak, macam kayak stroke. Nah, beliau kena penyakit itu. Lalu ujar orang, alau tadawaita, jakapian baubat pang, jaka baubat bata tambak kah? Faqala, beliau menjawab, laqad arabtu anna dawa haqqun. Aku tahu ya sidin bahwa berobat itu benar. Berobat itu benar, kada salah orang berobat itu. Walakin tetapi aku zakartu Adan wa Samuda, aku ingat kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, wa Samuda, kaumnya Samud, Nabi Saleh kah? Wa qurunan baina dzalika katsira, dan masa-masa antara itu yang banyak. Kanat fihim al-auja', adalah pada mereka itu penyakit-penyakit. Wa kana lahumul atibba, dan bagi mereka itu banyak dokter-dokternya. Fama baqiyal mudawi walal mudawa, maka tidak ada yang hidup, yang mengobati pun kada ada yang hidup, yang diobati pun kada ada juga yang hidup. Di situ makamnya. Makam sini makam orang yang meninggalkan berobat. Imam Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa berobat merupakan sesuatu sunnah, bukan satu kewajiban. Nah, kita berobat tuh kada wajib, misalnya kepala misal wajib lah berobat, kada wajib. Itu satu hal yang sunnah. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa lebih baik berobat daripada kada berobat. Ada lagi sebagian ulama mengatakan kalau nya sabar, kalau nya ridha, kada usah berobat. Nah, ada juga demikian. Nah, Sidin ini termasuk orang yang mengatakan bahwa ya kada usah berobat, mau garing itu garingnya, bisa ampih saja kena ampihnya. Nah, itu. Suriqa lirrabi' farasun utiya bi 20,000, dicuri orang kuda Sidin, diberikan dengan kuda itu 20.000 dirham. Kuda itu harganya 20.000 dirham, hilang pun Sidin, diambil orang. Faqalu lahu, ujar orang lawan Sidin, ud'ullaha ta'ala alaihi, doakan maling itu mudah mati. Sidin ini mustajab doa, doakan maling itu mudah mati, mudahan kena bala apakah, alaihi itu mudarat artinya doakan apakah. Faqala, maka Sidin berkata, Allahumma in kana ghaniyan faghfir lahu wa in kana faqiran fa'aghni. Doa Sidin kada mudahan celaka kada. Doa Sidin itu, ya Allah, jika si maling itu kaya, nya kesugih aja, mencuntan ampun kok, ampuni dosanya.
Jika si maling itu susah, orangnya miskin, Pak Agni, kayakanlah dia. Nah itu aja doanya. Cucuk doa orang nang kada mau baubat bila garing. Nah, garing aja kada mau baubat orangnya. Kehilangan pun macam itu juga doanya. Wa asabahu hajarun fi ra'sihi fasajjah. Mengenai akan sidin batu di kepala, maka melukai kepala sidin. Wa ja'ala yamsahu ad-dam an wajhihi wa yaqul Allahumma ighfir lahu fa innahu lam yata'ammadni. Orang menawak lawan batu, nangapa kanang ditawaknya karena kepala sidin luka. Lalu sidin berdoa, ya Allah ampuni dia karena dia tidak sengaja akan aku ini. Wa kana yaqul, beliau itu berkata, as-saraira as-saraira allati takhfa 'alan nas. Maksudnya adalah perhatikan batin, perhatikan sarair yang tersembunyi atas manusia. Memang doa Nabi pun demikian. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah. Kan doa Nabi, ya Allah jadikanlah hatiku lebih baik daripada zahirku. Jadi perhatikan yang sifatnya batin itu yang kada kelihatan atas manusia. Wa hunna lillahi biwadin, dan itu sesuatu yang rahasia tadi itu bagi Allah di sebuah jurang. Iltamisu dawa'ahunna, cari obatnya batin itu. Sakit penyakit itu ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir sakit gigi, sakit kepala, sakit parut, itu sakit zahir. Sakit batin, dengki, sakit batin. Sombong, sakit batin. Iltamisu dawa'ahunna, cari obatnya yang penyakit-penyakit batin itu. Wa madawa'uhunna, tidak ada obatnya itu penyakit-penyakit batin illa antatuba, kecuali engkau tobat, summa la ta'uda, kemudian engkau tidak kembali. Itu aja obatnya. Jadi kada perlu biaya tobatnya yang batin ini. Orang yang sombong, penyakit batin, mau obatinya tobat, kada kembali lagi. Orang yang dengki, iri, ujub, itu obatnya cuma tobat. Obatnya hanya tobat. Wa qala, dan berkata lagi beliau, kullu ma la yubtagha bihi wajhullah yadmahillu. Berkata lagi Imam Ar-Rabi bin Khaisam, tiap-tiap yang tidak dituntut dengannya karena Allah akan hilang, lumus, bubar. Apapun pekerjaan kita dalam dunia ini, apabila kada dikarenakan Allah, dia akan hilang. Orang beramalnya kada karena Allah, kada menuntung, ampih. Beramal kada karena Allah, kada menuntung amalnya. Walaupun dulunya rajin, dulunya bagus, tapi niatnya sudah kada karena Allah, kada menuntung bina, bubar amalannya. Orang yang menuntut ilmu kada karena Allah, kada menuntung, kada sampai ke mati, kada menuntung. Kini ampih sorangannya nuntut ilmu karena niatnya sudah kada karena Allah. Orang bakawan kada karena Allah, bubar perkawanannya. Orang ngawani kita kada karena Allahnya, ampih sorangan gina. Apapun yang digawi, yang dikerjakan bila kada karena Allah, daripada macam-macam perbuatan taat,
maka itu akan yadmahil. Kullu ma la yubtagha bihi wajhullah yadmahillu. Wa qala, dan berkata lagi Imam Ar-Rabi' Ibnu Khaisam, tadruna madda wadda wa wasyifa. Tahukah kalian apa itu penyakit, apa itu obat, apa itu kesembuhan? Penyakit, obat, kesembuhan. Kalau mereka menjawab, la, kada tahu. Kalau ujar sidin, ad-da'u, bermula penyakit itu az-zunub, dosa. Dosa itu penyakit. Dosa penyakit. Orang sakit tubuh, ada kawa begawi, ada kawa ke kabun, ada kawa ke tuku, ada kawa ke kantor. Karena kabun, tuku, kantor itu zahir, tubuh kita zahir. Kalau sakit tubuh, kita kada kawa begawi. Kalau orang sakitnya sakit batin, kada kawa taat. Kada kawa taat. Sembahyang tahajud kada kawa. Semua anak kada kawa. Perbuatan-perbuatan baik kada sanggup. Kenapa? Karena ada penyakit batinnya. Nah, penyakit batin itu adalah dosa. Wadawa'u, bermula obatnya al-istighfar, minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Minta ampun itu, bila orang tuh minta ampun, dikatakan bujur minta ampun, pastinya menyesal, pastinya berampih, pastinya berjanji kada mau ulang lagi. Makanya ada minta ampun. Kalau di mulut saja minta ampun, tapi kada ada ampihnya, kada ada sesalnya, itu kada minta ampun. Ngarannya kada bujur-bujur minta ampun. Orang tuh berbuat salah lawan kita, menipu kita misalnya, datang lawan kita minta maaf, minta ampun. Kita tahu ini bujur-bujur minta ampun, menyesal, ada tanda-tanda menyesal. Nah, jadi istighfar itu sudah mencakup di dalamnya tobat. Tobat itu kan menyesal, berhenti mengerjakan dosa, mencita-cita kada mau ulang. Nah, dari tiga hal itu lalu minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Amun masih melakukan, apa gunanya minta ampun? Nah, jadi istighfar itu sudah tobat berarti. Kalau orang tuh istighfar berarti sudah tobat. Sudah menyesal, sudah berhenti, sudah kada mau ulang lagi, lalu minta ampun. Nah, minta ampun kepada Allah itu obatnya. Wasyifa'u, sedangkan kesembuhannya, anta tuba wala ta'uda, bahwa engkau tobat dan tidak kembali. Tanda sembuh. Tanda kita sembuh dari penyakit itu, kada mau ulang lagi. Kada mau ulang lagi. Bila masih berbulikan pulang, nah berarti belum sembuh lagi penyakitnya. Jadi dengaran dosa penyakit, istighfar obatnya. Kada kembali lagi mau ulang, berarti sembuh kita sudah. Nah, selamat sudah. Wa kana ar-rabi'u ba'dama saqata shikkuhu yuhada baina rajulaini ila masjidi qaumi. Adalah ar-rabi' sesudah beliau jatuh sebelah tubuhnya, sesudah lumpuh sebelah tubuhnya. Yuhada baina rajulaini ila masjidi qaumi, beliau dipapah di antara dua laki-laki ke masjid kampung itu. Dipapah orang. Wa yuqalu lahu, dikatakan bagi beliau, laqad rakhasallahu ta'ala laka law sallaita fi baitik. Ujar orang, Allah memberikan keringanan kepada engkau jika engkau sembahyang di rumah. Jika engkau sembahyang di rumah, Tuhan maapakan aja. Sudah sebelah awak ini mati, sudah stroke itu. Fayaqul, beliau berkata, innahu kama taqulun. Bujur guys, bujur aja.
kayak aku nih, kada ke masjid dimaafkan Tuhan aja karena sudah mati sebelah awak nih. Walakinnahu sami'tuhu yunadi, tetapi aku mendengar Allah berseru, hayya 'alal falah, marilah atas keberuntungan, hayya 'alal falah. Paman sami'a minkum, siapa yang mendengar daripada kalian seruan hayya 'alal falah, fal yujibuhu, hendaklah dia datangi, hendaklah dia datangi, walau zahfan, sekalipun betingkau, walau habwan, sekalipun merayap. Zahfan itu berjalan batis lawan lintuhun, betingkau ngarannya. Nah, kalau habwan itu berjalan dada parut jadi batis, ya merayap ngarannya. Wa kana ar-rabi' idza sajada fa ka'annahu thawbun matruh fataji'ul 'asabiru fataka'u 'alaihi. Dan Rabi' bin Khaisam ini bila sujud seolah-olah pakaian yang dilemparkan, datanglah burung-burung jatuh atasnya. Sidin itu bila sujud sudah kada sing gerakan lagi, artinya dikira burung, apakah burung kedudukan di situ. Nah, di awak Sidin kalau Sidin sudah sujud itu. Kanat Ummur Rabi' adalah ibu beliau, mama Sidin, taqulu lahu, berkata kepada Sidin, ya bunayya ala tanamu, hai anakku, napa ikam kada singguringan kah? Nah, malam ni kada singguringan. Fayaqul, beliau menjawab, ya ummah, wahai mama, man janna alaihi al-lailu wa huwa yakhaful bayata hukka alahu an la yanama. Wahai mama, orang yang datang atasnya malam dan dia takut serangan di malam hari, pastilah bahwa dia tidak akan bisa tertidur. Kalau orang datang malam dan dia takut malam ini diserang orang, kada akan kawa guring malam itu. Walamma balaga, manakala Sidin balik, manakala usia Sidin sampai balik, wara'at ma yalqa minal buka was sahar, melihat yang mama sesuatu yang dia temui daripada menangis dan jaga malam. Nadathu, yang mama berseru. Faqalat, jar mamanya, ya bunayya la'allaka qatila. Melihat anak di malam menangis kada sengguringan, lalu jar mama, wahai anakku, barangkali ikam ada membunuh orang kah? Nah, ikam ada membunuh orang kah, maka menangis nih malam kada guring, menangis. Faqala jar Rabi', na'am ya walidati, inggih wahai mama, qataltu qatila, aku telah membunuh orang. Faqalat, jar yang mama, wa man hadzal qatilu ya bunayya hatta natahammala ala ahli fayafuka. Siapa orang yang dibunuh wahai anakku, sehingga kami tanggung atas keluarganya agar memaafkan kepada engkau. Wallahi law alimu ma talqa minal buka was sahar la rahimuka. Demi Allah, jikalau mereka tahu yang kau jumpai menangis kada guring, niscaya mereka kasihan akan engkau. Fayaqulu jar Rabi', ya walidati hiya nafsi, yang ulun bunuh tu nafsu ulun. Hiya nafsi, ya nafsu ulun, ya ulun bunuh. Wa qalat ibnatur Rabi', berkata anak perempuan Rabi', ya abatah mali aran nas yanamun wa anta la tanam. Wahai abah, sesuatu apakah aku lihat manusia guringan dan engkau kada guring? Wahai abah, orang guringan apa pian kada saling guringan? Qala jar Rabi', inna jahannam la tad'uni anam, bahwa jahannam kada membiarkan aku guring. Wa fi riwayat, inna abaki yakhaful bayat, yakni gharatal lail, abah engkau takut akan serangan malam, gharatal lail.
Waja'at hubnatuhu faqalat, datang kepada beliau putri beliau, faqalat ya abata azhabu al'abu. Anak perempuan Sidin datang. Ujar yang anak, wahai abah, adakah boleh ulun pergi bermain-main? Kekanakan. Abah boleh ulun keluar nak bermain-main, kekanakan. Qala Jasidin, izhabi faquli khairan. Pergilah engkau, berkatalah yang baik. Pergilah engkau, berkatalah yang baik. Waira marrah kada sekali itu. Nah anak bapada, abah ulun hendak pergi bermain-main. Jasidin, pergilah engkau, berkatalah yang baik. Faqalal qaum, ujar murid-murid Sidin, aslahakallah wa ma'alaika an taqula laha. Kenapa pian bersuara macam itu? Pergilah engkau, berkata-katalah yang baik. Qala ujar Rabi', wa ma'alayya an la yuktaba hadza fi sahifati. Ma'nahu annahu law qala laha izhabi fal'abi la kutiba alaihi annahu qad amara bil la'ib. Ujar Sidin, ditakunakan murid-murid Sidin apa pian anak bepadah ulun bahaya kutulakna anak bermainan. Sidin, pergilah engkau, berkata-kata yang baik. Kenapa pian kah itu menjawab? Ujar Sidin, tidak adalah atasku bahwa tidak ditulis ini dalam catatan amalku. Artinya apa? Jikalau aku bersuara, pergilah engkau bermain-main situ. Nah, ditulis dalam catatan amal bahwa aku menyuruhinya bermain-main. Wa kana ar-Rabi', dan adalah ar-Rabi' idza qila lahu, bila dikata bagi beliau, kaifa asbahta, bagaimana keadaan engkau di pagi hari? Qala, beliau menjawab, asbahna du'afa muznibin, berpagi-pagi kami dalam keadaan lemah, dalam keadaan berdosa. Na'kulu arzakana, kami makan rezeki kami, wa nantaziru ajalana, dan kami menunggu ajal-ajal kami. Wa kana la yu'ti sa'ila aqalla min ragifin. Ar-Rabi' ini tidak memberi akan orang yang minta kurang dari sepotong roti. Kalau ada orang minta lawan Sidin roti, Sidin pasti memberi sebuting roti, sebutingan, ada mau separuh. Wa yaqul, beliau berkata, innila astahi ayyura fi mizani, aku malu bahwa dilihat dalam timbanganku karena aqalla min ragib, kurang daripada sepotong roti. Wa kana idza asbah, dan beliau itu bila mana di waktu pagi, qala berkata, marhaban bi malaikatillahi ta'ala, uktubu bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Sidin bila di waktu pagi, Sidin berkata, selamat datang malaikat hari ini, tulislah bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala, dan berkata lagi ar-Rabi', idza takallamta fazkur sam'allahi ta'ala ilaik. Ujar Sidin, bila engkau berkata-kata, maka ingatlah mendengarnya Allah kepada engkau. Supaya kita berhati-hati dalam berkata-kata, karena kata-kata kita ini kada hilang. Apa yang kita ucapkan ini kalau panghilang kada, naik, dibawa oleh udara. Apa yang kita ucapkan ini naik, terus naik sampai kena ke tempat tetapnya. Jikalau baik, andaknya di Iliyin sana. Jikalau kada baik, andaknya di Sijin situ. Jadi kalau kita berkata-kata, kita ingat bahwa kata-kata kita didengar oleh Allah Ta'ala. Wa idza hamamta, bila engkau mencita-cita dalam hati, fazkur ilmahu bika, ingat Tuhan tahu dengan engkau apa yang engkau cita-citakan dalam hati. Wa idza nazarta fazkur nazarahu ilaik, bila engkau memandang, ingat pandangan Allah kepada engkau.
Kemana kita memandang, kemana kita menyirit, ingat Tuhan melihat apa yang kita pandang. Wa idza tafakkarta, bila engkau berfikir, fazkur ittila'ahu alaik, maka ingatlah mengetahuinya Tuhan atas engkau apa yang engkau pikirkan. Fa innahu ta'ala yaqul, Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Di dalam Quran Allah berfirman, pendengaran, penglihatan dan hati seluruhnya itu adalah daripada dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian lagi salah satu di antara aulia Allah Ta'ala, Amr bin Utbah As-Sulami radhiyallahu ta'ala anhu. Ini tabi'in juga. Sebagaimana Rabi bin Khaisam tadi tabi'in, beliau berguru dengan sahabat. Nah, Amr bin Utbah As-Sulami ini pun adalah tabi'in, salah seorang waliullah, yang mana keramat beliau antara lain di mana beliau berjalan di siang hari itu awan menaunginya. Macam Nabi kita juga nih, Amr bin Utbah As-Sulami ini kemana sidin berjalan itu awan menaungi sidin. Qala maula lahu, berkata budak sidin, khadam sidin, ra'ani Amr bin Utbah wa ana ma'a rajulin wa huwa yaka'u fi akhar, melihat akan daku oleh Amr bin Utbah, aku beserta laki-laki, laki-laki itu sedang mencela orang lain, menggibah orang lain. Jadi jersi khadam ini, aku lawan laki-laki, laki-laki itu sedang mencela orang. Nah, Amr bin Utbah ini mendengar. Faqala li, berkata Amr bagiku, wailak, celaka engkau, celaka engkau. Walam yakul li qablaha wala ba'daha, sebelumnya kada pernah sidin mengucap itu celaka, sesudah ini pun kada pernah juga. Nazzih sam'aka anistima'il khana, bersihkan pendengaran engkau daripada mendengar kata-kata yang kotor, yang kada baik. Bersihkan pendengaran engkau daripada mendengar kata-kata yang kada baik. Khana. Kama tunazzihu lisanak anil qawli bih, sebagaimana engkau bersihkan lisan engkau daripada bertutur kata yang kada baik itu. Nah, engkau kada mau bertutur kata yang kada baik, maka mendengar pun jangan mau juga. Fa'innal mustami'a syarikul qail, karena orang yang mendengari itu bersekutu lawan yang mendengar. Nah, kita kada mau menggibah orang, tapi kawan kita menggibah, kita mendengarkan, sama aja juga. Nah, kita kada mau mencaci maki orang, kawan kita katuju mencaci maki, kita mendengarkan, sama aja. Wa inna ma nazara ila syarri ma fi wi'aihi fa afragahu fi wi'aika. Orang yang berkata-kata buruk itu, dia memandang kepada yang jahat yang ada di wadahnya, dia tumpahkan pada wadah engkau. Orang yang berkata-kata kotor itu orang yang menumpahkan kotoran ke dalam wadah kita. Walau radatta kalimata safihin pipihi, jikalau kau kembalikan itu kata-kata kotor pada mulutnya, la sa'ida biha radduha, niscaya beruntung dengan kalimat yang dikembalikan itu oleh orang yang menolaknya, yang mengembalikannya. Kama syaqiya biha qailuha, sebagaimana celaka dengan kalimat itu oleh orang yang mengatanya. Qala, berkata pembantunya, wa ra'aituhu lailatan yusalli, aku melihat Amr bin Utbah satu malam sembahyang. Fasami'na zairal asad, kami mendengar mengaumnya serigala, mengaumnya singa. Paharapna, bukahan kami.
wa huwa qaimun yusalli, sidin tetap sembahyang. Kami maka bukahan mendengar singa. Faqulna lahu, kami kata bagi beliau, ama khiftal asad, pian kada takutan kalawan singa? Faqala, beliau menjawab, inni la astahi minallah, aku takut daripada Allah, an akhafa syai'an siwah, bahwa aku takut sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kana Ammar ibnu Utbah yakhruju ala farasihi lailan fayakifu alat kubur. Ammar bin Utbah ini keluar rumah memakai kuda, menunggang kuda di malam hari, berhenti di atas pekuburan. Fayaqul, beliau berkata, ya ahlal kubur, wahai penghuni kubur, qad tuwiyatis suhuf, sudah dilipat buku catatan amal kalian. Sudah mati kan, lipat dah. Wajaffatil aqlam, sudah kering tulisan-tulisan. Wa rufi'atil a'mal, amal sudah diangkat. Sumayabki, kemudian beliau menangis. Sumayasuppu baina qadamai, kemudian sidin meratakan antara dua kaki, hatta yusbiha, sampai di subuh hari. Nah, itulah salah seorang aulia Allah, Ammar bin Utbah As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian Qurdus ibnu Abbas As-Sa'labi radhiyallahu taala anhu. Afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya ayyuhar-raji'un minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim.